Jelang Ramadan biasanya dijadikan momen bagi kaum muslim untuk saling membuka pintu maaf, tak terkecuali bagi Nasar. Pedangdut yang belakangan penuh dengan sensasional ini akan membuka maaf dan saling bersilaturahmi dengan siapa saja yang memang ia kenal. Namun mulutnya keluh ketika ditanya akankah ia juga membuka pintu maaf dan bersilaturahmi dengan istrinya Musdalifah, yang mana hubungan mereka kini sedang tidak harmonis. Sebaliknya, memasuki bulan Ramadan, sang istri siap membuka gerbang maaf bagi Nasar. Inilah pernyataan belak-belakan dari pelantun mati lampu ini ketika ditemui tim seleb.com usai mengisi sebuah acara. Ya, bulan Ramadan itu bulan penuh silaturahmi, bulan penuh berkah, dan kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita. Silaturahmi saya dengan siapapun. Silaturahmi dengan siapapun. Anak-anak mungkin. Lebih enak kalau kumpul sama orang tua aku. Lebih enak kalau kumpul sama... Lebih enak sih sebenarnya kalau ada orang tua aku terus ada anak-anak juga gitu. Istimewanya karena lebih berkah. Lebih berkah karena kan berkahnya hidup kita itu dari orang tua kita, bukan dari istri kita. Gitu. Istri pun yang seperti apa dulu kita mesti lihat, ya kan? Terlihatnya mungkin selama ini terlihat oleh manusia, oleh orang-orang semuanya terlihatnya seperti yang wah, Nasar nggak tahu terima kasih tuh bininya udah begini gitu. Itu terlihatnya gitu. Kalau rapi-rapi aja mah nggak mungkin dong saya begini kan. Gitu. Kok sampai kekeh gitu nggak mau ada berubah sama sekali, kenapa gitu? Untuk sekarang ini aku belum ada saling SMS, saling apa. Ini lagi kan mau bulan suci Ramadan ya. Pintu maaf, pintu apa, aku nggak mau banyak bicara, nggak mau banyak tentang mau bagaimanapun itu papa dari anak saya ya. Jadi aku tidak mau menghancurkan perasaan anak gitu. Kalau aku sifatnya kekeluargaan. Sejak menikah dengan perayaan mewah layaknya pernikahan putri dan raja, Nasar langsung menempati istana megah milik sang istri Musdalifah. Tak hanya itu, mobil mewah dan fasilitas penting lainnya seakan memanjakan Nasar. Bagaikan burung dalam sangkar emas, pedangdut esentrik ini tak tahan jika terus diberitakan numpang hidup yang berefek merendahkan harkat martabatnya sebagai seorang suami. Pasca pergi tanpa pamit, Nasar ingin membuktikan kalau dirinya bisa mandiri tanpa mengemis kepada sang istri. Membuktikan juga kalau nggak numpang hidup sama perempuan ya, nggak pakai mobilnya perempuan gitu, nggak pakai barang-barang yang dikasih dari perempuan gitu. Pasca hengkang, Nasar merasa bagaikan seekor burung lepas dari sangkar. Kini ia tak merasakan lagi beban pikiran jika dibandingkan ketika masih tinggal bersama Musdalifah. Bahkan tanpa sang istri, sekarang dirinya tak merasakan kesepian barang sedikit pun. Lantas rindukan Nasar dengan masakan Musdalifah? Saya mah nggak hidup sendiri, hidup ada bapak, ibu, adik, teman-teman yang sering ketemu, saudara banyak banget, tim manajemen, wah banyak, pelayanan apa? Masak, saya bisa masak, enakan masakan mama. Iya, enakan masakan mama, gitu, lebih terjamin, nggak ada apa-apanya gitu. Dari pernyataannya yang lantang, Nasar seakan ingin mempertegas bahwa rumah tangganya sulit untuk diselamatkan lagi. Tak ingin disebut tong kosong nyaring bunyinya, sebagai aksi nyata selesai menjalankan ibadah puasa, ia berencana melayangkan gugatan cerai ke pengadilan terhadap Musdalifah. Saya habiskan dulu Syawal ya, Gimana abang mempersiapkan mental itu, Bang? Kan udah dibilang aku mau udah siap sih. Kenapa tidak mudah? Kan saya menunggu yang perempuannya kan enggak, yang tadinya yang perempuannya menggebu-gebu, menggembor-gemborkan gitu untuk mau nantangin cerai kan
nonsen, tidak ada pembuktian. Karena sudah terlalu sering juga, jadi sekarang saya yang mengajukan gitu aja. Kan lebih cepat kalau laki-laki yang mengajukan. Aku ini kan perempuan ya, aku perempuan yang dinikahin, yang dilamar. Jadi aku sekarang ikutin aja jalannya seperti apa. Biarkan ya, mulut itu kan tidak bertulang ya, mau bicara apapun bisa ya. Mudah-mudahan yang dia bicarakan itu hanya guyonan aja. Mudah-mudahan saya selalu mendoakan Mas Asar selalu ada ketenangan, kesabaran di dalam hatinya. Jadi tidak keluar yang tidak enak didengar. Memang aku kan masih istrinya ya, karena belum ada surat itunya ya. Jadi aku banyak ngedoain, mudah-mudahan Mas Asar ini tidak banyak kebakar omongan orang. Ini sepertinya Nazar udah bulat banget ya mau bercerai sama Musdalifah ya. Tapi apapun keputusannya mudah-mudahan yang terbaik bagi mereka dan jangan sampai saling membuka aib masing-masing gitu. Jadi karena mereka juga sempat bahagia gitu ya. Jadi ya udahlah ya, namanya emang harus berpisah, emang harus seperti itu. Kita lihat aja nanti. Nah pemirsa, selanjutnya kita punya berita dari Rizal Gibran yang kabarnya nih tertipu investasi bodong. Nah, untuk itu Rizal Gibran dan pengacaranya sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Kira-kira beritanya seperti apa? Kita akan lihat sesaat lagi tentunya hanya di seleb.com, selebriti wajib dikomen. Pesta pernikahan putra sulung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda yang bakal digelar tanggal 11 Juni 2015 bulan ini tinggal menghitung hari. Jelang pernikahan tersebut, berbagai persiapan sudah dilakukan. Beberapa hari lalu ayahanda Gibran, Presiden Joko Widodo memantau sejauh mana kesiapan rencana pernikahan putranya itu ke Solo, Jawa Tengah. Dengan pengawalan yang tak berlebihan, Jokowi dengan kemeja putih dan mengendarai mobil kepresidenan tampak melambaikan tangan kepada warga sekitar usai mengadakan rapat tertutup dan memantau situasi. Ditegaskan FX Hadi Rudiatmo, Wali Kota Surakarta, 2 hari jelang pernikahan digelar, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2015, pihak keluarga Presiden terlebih dulu akan melakukan pertemuan dengan Pembicaraan jelas tanggal 9 itu sudah mulai acara keluarga Pak Jokowi nembung ke rumah Selvi. Setelah kedua belah pihak keluarga bertemu, rentetan acara menuju pernikahan akan terus dilakukan. yakni keesokan harinya pada tanggal 10 Juni 2015, kedua mempelai akan mengadakan acara midodareni dan siraman. Tanggal 10 itu midodareni, siraman dan midodarenan. Whenever I see your face, the world disappears. Selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2015 dengan melangsungkan ijab kabul dan dilanjutkan resepsi pada malam harinya hingga selesai. Tanggal 11 jam 9 itu ijab,
Setelah itu dilanjutkan resepsi mulai jam 10 sampai jam setengah 10 malam. I believe my heart. What else can I do? Dalam menjaga acara agar berjalan lancar, tepat pada pernikahan nanti, hanya para tamu yang membawa kartu undangan dengan desain khusus akan diperbolehkan masuk. Oh, ini resepsi nikah kok. Jadi kalau kita undangan, semua menggunakan undangan. Karena ini protokolernya 24 jam melekat itu kan. Kemarin sudah diputuskan semua pakai undangan. Yang tidak menggunakan undangan tidak boleh masuk. Jadi jangan menyalahkan yang punya kerja, jangan menyalahkan panitia. Bagi baik masyarakat maupun relawan yang tidak membawa undangan dilarang masuk, memang tidak dibolehkan masuk. Jadi masuk pintu area ke resepsi itu sudah ada tandanya sendiri nanti. Sementara Presiden Jokowi memantau kesiapan pernikahan, pihak kepolisian Kota Solo tengah merancang untuk simulasi di sekitar gedung pernikahan guna kelancaran saat hari H pernikahan dihelat. Namun berapa jumlah personil keamanan akan diterjunkan, sampai sekarang masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Dan berapa personil yang disebutkan? Belum, kita masih koordinasi terus dengan Korem terkait dengan protokol yang kita lakukan nanti. Ya? Ini berarti belum simulasi akhirnya masih awal-awal ya? Belum. Ini sampai ini ya, belum. Pagi pemirsa, senang sekali ya saya Mesjata kembali hadir ke hadapan Anda. Dan berita kita pertama dibuka dari berita pernikahannya Gibran Rakabumi dan juga Selvi Ananda. Yaitu Gibran ini adalah anak pertama dari Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo ya. Dan akan segera menikah nanti tanggal 11 di Solo. Tanggal 10 akan dilakukan ada midodareni juga. Makanya sekarang di Solo juga emang udah heboh banget, pastinya udah ribet banget dengan segala persiapannya. Dan sepertinya segala persiapannya sudah dibuat dengan matang. Waduh, pasti semua seluruh kalangan masyarakat ini udah penasaran banget nih, ingin melihat pernikahan akbar di tahun ini pastinya ya, karena memang anak nomor 1 juga nih yang menikah ya. Dan pemirsa, selama 1 jam ke depan masih banyak berita-berita lainnya, masih ada informasi terupdate soal selebriti, gaya hidup, dan juga ada persaingan pada selebriti yang kita sandingkan dalam Selebriti Versus. Dan tentunya selama 1 jam ke depan hanya di seleb.com, selebriti wajib di komen. Kita punya berita dari Ayo Zari yang kemarin sempat mengagetkan kita, katanya dia sempat menikah siri dengan salah seorang pejabat. Kira-kira siapa? Nah, sabar dulu, sesaat lagi akan kita beritakan hanya di seleb.com, selebriti wajib di komen.